Salam fisioterapi. Terima kasih sudah mampir ke channel kami dan juga terima kasih sudah menyaksikan video kami. Pada video kali ini kami akan membahas seputar gangguan masih yang terdapat di bagian tulang belakang. Tetapi pada video kali ini kami juga ada pemeriksaan ya, yang mungkin juga dia bisa dikaitkan juga dengan adanya gangguan pada bagian leher. Nah, jadi tes yang akan kami bahas ini namanya ialah Lhermitte sign. Lhermitte sign ini merupakan tes yang digunakan untuk memeriksa gangguan untuk bagian tungkai bawah dan juga gangguan pada lesi bagian atas juga. Nah, jadi gangguan pada tungkai bawah itu bisa juga disebabkan karena ada gangguan pada bagian atas. Jadi secara gampangnya ya, jadi nyeri-nyeri ataupun sakit pada bagian kaki bisa disebabkan bukan hanya dari pinggang saja, tetapi bisa juga karena dari bagian leher. Jadi itu bisa berpengaruh juga. Nah, untuk pemeriksaannya langsung saja kita lakukan pemeriksaannya. Oke, Lhermitte sign ini diposisikan dalam posisi duduk ya, penderitanya dalam posisi duduk, boleh di atas bed ataupun juga boleh di matras seperti ini. Nah, jadi pada pemeriksa kita boleh menginstruksikan untuk secara rileks ya duduknya. Kemudian kita boleh menginstruksikan untuk kaki diluruskan sekaligus dua-duanya. Pada pemeriksaan ini kita membawa ataupun juga melakukan gerakan ya pada leher untuk menekuk seperti ini. Nah, pada saat kita melakukan gerakan seperti ini, kita mempleksikan kaki bersamaan juga secara perlahan-lahan. Kurang lebih sampai 130 derajat. Kemudian kita menanya, ada nggak rasa tercucuk-cucuk ataupun rasa nyeri pada bagian tungkai? Pada bagian kaki Bapak? Tidak. Biasanya pada orang-orang dengan gangguan positif tes Lhermitte sign ini, dia akan merasakan adanya nyeri dan juga rasa seperti tercucuk-cucuk ataupun sharp pain pada bagian paha ataupun tungkai atas. Apabila sudah didapati nyeri ataupun juga sakit yang seperti kita indikasikan tadi, adanya nyeri dan juga tercucuk-cucuk pada bagian paha atas, itu mungkin bisa saja dikarenakan adanya gangguan pada bagian dural ataupun juga pada bagian spine kita atau tulang belakang. Dan gangguan itu bisa juga disebabkan karena adanya cervical myelopathy ataupun gangguan juga pada bagian tulang leher. Nah, jadi apabila sudah dirasakan seperti itu ada gangguan, lantas apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus memaintain ataupun juga menjaga yang bisa kita jaga. Ya contohnya selama ada nyeri itu kita lakukan pergerakan dan juga latihan yang bisa tetap menjaga kualitas otot kita supaya tidak menciut ataupun mengecil. Dalam bahasa medisnya ialah atrofi. Jadi latihan-latihan seperti apa sih yang boleh kita lakukan? Yang boleh kita lakukan yang pertama itu ialah, boleh terlentang. Yang pertama boleh kita lakukan latihan penguatan seperti bridging. Nah, ini adalah latihannya. Yuk, angkat pinggangnya. Ya, ini boleh kita lakukan. Boleh dilakukan 15-20 kali diangkat ke atas. Ini latihan yang pertama. Kemudian latihan berikutnya ialah leg raise. Apabila tidak kuat sekaligus mengangkat bersamaan dua-dua kaki, boleh satu-satu kaki diangkat. Yuk, boleh diangkat sekali dua. Sekali dua, ya. Nah, apabila teman-teman tidak bisa mengangkat seperti ini sekali dua, boleh hanya satu persatu saja. Seperti ini. Oke, stop. Selain daripada ini, variasi latihan yang lain, kita boleh melakukan latihan untuk penguatan otot paha, yaitu squat. Boleh berdiri. Oke. Jadi kaki dibuka kurang lebih selebar bahu. Nah, seperti ini. Ya, seperti jongkok. Tetapi tidak sampai jongkok, 90 derajat paralel, kurang turun dikit. Oke, naik. 1, terus 2, terus 3, terus 4. Terus ini boleh dilakukan 10-15 kali. Oke, latihan berikutnya yang boleh dilakukan ialah latihan untuk fleksibilitas dari tulang belakang kita. Dalam posisi merangkak seperti ini, kita boleh melakukan gerakan rotasi pada badan kita. Caranya kita seperti ini, kemudian melihat ke sana. Iya. Boleh dicontohkan, yuk. Ambil dari bawah,
Nah, pada seperti ini kemudian bergerak ke sana. Ya, bergerak ke sana. Oke, kalau sudah bisa boleh diganti dengan sisi yang lain. Yuk. Nah, jadi kita dapat melihat ada gerakan rotasi ya. Jadi supaya fleksibilitas mobilitas dari bagian spine ini atau tulang belakang tetap terjaga. Kemudian, iya. Oke, badannya melihat ke sana. Iya, lagi. Ini boleh dilakukan ya. Selain untuk menjaga kekuatan dari otot bahu, kita juga melatih dari core kita ataupun dari bagian perut dan juga pinggang. Kemudian kita juga melatih bagian tulang hampir secara keseluruhan ya. Karena ada pergerakan dari leher, punggung dan juga pinggang. Ini boleh dilakukan 10-15 kali. Oke, stop. Oke, jadi itu ialah terkait Lermit sign, di mana kita memeriksa adanya gangguan pada spinal cord dan juga upper motor neuron lesion. Nah, jadi selain pemeriksaan tadi sudah kita lakukan, latihan-latihan yang simple juga sudah kita lakukan. Kemudian edukasinya, kalau untuk seperti ini apa bang kira-kira yang cocok bang? Untuk kasus ini yang harus dihindari lah, pertama ya, yang harus dihindari itu gerakan-gerakan yang berlebihan, gerakan memutar atau gerakan miring kiri miring kanan, karena akan menyebabkan nyeri otot ataupun bisa mengakibatkan peradangan juga gitu. Tapi yang harus dilakukan itu seperti yang kami praktekkan tadi, itu harus diulangi, dilatih 3 kali 1 hari gitu kan, baru bermain sepeda bisa ataupun berenang. Tujuannya sama, untuk mengurangi rasa nyeri dan terjadi peregangan pada otot-otot kita gitu. Oke, terima kasih. Jadi untuk teman-teman apabila sudah ada ataupun di keluarga Anda yang merasakan nyeri seperti itu, terutama untuk orang-orang tua ya, pentingnya main sepeda dan juga latihan ataupun berenang itu, selain kita menjaga kualitas dari otot kita supaya bisa tetap bergerak dan juga tetap beraktivitas di keseharian, kita juga bisa melatih ataupun juga membantu memaintain kualitas dari paru-paru kita. Karena selain dari main sepeda dan juga olahraga yang berenang itu kan salah satu olahraga yang baik untuk paru-paru, jantung dan paru-paru. Jadi selain tubuh kita bagus, di usia tua paru-paru kita bagus, otomatis kualitas hidup kita tetap terjaga. Jadi pentingnya latihan, contohnya seperti berenang itu, selain untuk mengurangi rasa nyeri, membuat otot tetap fleksibel dan juga tetap aktif, dan juga itu juga bermanfaat untuk paru-paru kita juga. Itu sangat penting karena paru-paru itu ibarat apa dibilangnya, kalau di motor itu injeksinya, yang nggak ada injeksinya nggak bisa hidup, atau nggak ada karburatornya nggak bisa hidup, kurang lebih seperti itu. Jadi apabila diantara teman-teman merasakan keluhan seperti ini tidak kunjung reda ataupun tidak merasa baikan atau lebih baik, segera konsultasikan diri Anda untuk berobat ke rumah sakit ataupun ke klinik fisioterapi terdekat. Kami rasa itu dapat membantu dan memang sangat membantu. Jadi sekian dulu video ini kami buat, semoga bermanfaat. Salam fisioterapi.